mall gitu kan ya. Nah, saya tampilkan show unitnya ke handphone ke klien langsung gitu loh. Oke. Benar. Oke. Gitu, hasilnya kan? Gimana Mas hasilnya Mas? Setelah berubah coba behavior itu gimana hasilnya? Luar biasa. Yes, responnya luar biasa. Karena gini, lewat seperti itu kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin tenaga kerja Indonesia yang mungkin lagi berlayar, kerjaannya di berlayar. Ya, ada juga yang di luar negeri, ya. Ada juga yang mungkin di luar kota gitu loh. Jangkauannya makin luas. Jangkauannya makin luas. Okay. Kita bisa memperkenalkan, ya. Jadi saya pernah tes, kita waktu itu pernah dapat project gitu loh ya. Kebetulan adanya di tengah sawah gitu loh. Di tengah sawah. Oke, tengah sawah. Oke. Yes, di tengah sawah. Tapi kita lihat nih, wow, ada peluang yang luar biasa, ya. Ketika ini disosialisasikan, kita bisa, karena gitu loh, di tengah sawah, ya. Ini sulit, Mas Gali. Sulit sekali. Kenapa? Karena orang yang datang aja susah gitu kan. Orang yang datangnya jarang. Iya. Benar. Iya kan? Nah, akhirnya kita bangun show unit, ya, dan kita sosialisasikan, ya, show unitnya itu kita hadirkan lewat online, lewat platform, ya. Kita sosialisasikan ke banyak calon-calon, ya, pembeli, dan akhirnya terjadi penjualan. Oke. Nah, sebelumnya ada dipegang oleh agen tertentu gitu ya. Karena nggak bisa memanfaatkan online, cuman ya akhirnya susah, nggak ada yang beli. Benar. Akhirnya ya peluangnya ya kita yang dapetin gitu loh. Kita yang kita bisa. Jadi gimana? Yes. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari pengalaman Mas Ruby dengan adanya digital ini, bisa dikatakan jangkauan bisnis ataupun opportunity jauh lebih luas ya. Mungkin kalau secara offline, mungkin di era sebelum pandemi ini, di mana kita terbiasa dengan berjualan ya secara offline tatap muka. Misalnya kita menjual properti di Jakarta Selatan, mungkin audiensi marketnya kayak kita hanya bisa meng-capture yang di Jakarta ya. Karena kan pembelinya mungkin di Jakarta Selatan. Kita bisa menjual tuh ibaratnya jauh lebih luas ya. Kita bisa mungkin orang Indonesia lagi doanya pandemi ini menjadi momen itu bener. Cocok bisnis properti buat saya. Banyak mengencourage teman-teman khususnya di bisnis properti yang udah lama di bisnis properti, ya kan, mengencourage teman-teman ya terus fokus, harus kita upgrade skill kita, harus banyak kolaborasi, ya. Setuju dong ya Mas Gali ya, harus banyak kolaborasi. Setuju banget, ya kan. Betul. Karena cara-cara lama yang seperti dulu itu udah nggak berlaku saat ini. Ya, apalagi kita tahu this is new normal, ya, ya. Nah, kita mesti bagaimana skill kita jualan itu udah larinya ke online. Iya. Kalau boleh tahu pendapat Mas Ruby nih, skill lama ataupun kayak cara lama apa yang sebenarnya di era seperti ini nih sudah tidak valid, dan apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman agen nih dalam aktivitas menjual beli properti ke depannya, melihat setelah kita memasuki era new normal ini. Menurut Mas Ruby seperti apa? Yes, thank you Mas Gali. Oke, dulu gini Mas Gali, dulu saya waktu pertama kali terjun di dunia properti, ya, kita harus canvassing namanya, bagiin flyer. Benar, canvas. Bagiin flyer,
Yes, kita pemetaan radius 1 kilometer dulu deh. Radius 1 kilometer dari properti yang ingin dipasarkan. Ya. Agent menyiapkan namanya tools, flyer. Ya kan? Flyer ini kita bisa cetak, ya cetak dari desain dulu ya. Kalau misalnya kita nggak disiapkan oleh developer gitu kan ya, agent properti harus cetak tuh. Kalau disiapkan ya udah. Sendiri. Ya harus cetak sendiri kan. Saya mengalami sebagai agent properti, saya sebagai praktisi, ya kan. Lalu kita harus buat pemerian nih, ya. Ada berapa rumah gitu misalnya kan. Kita harus sosialisasikan kan, ya. Nah, jadi dicetak nih, misalnya ada berapa ya, tergantung budgetnya kan, balik lagi kan. Misalnya cetak 1 rim. Ya kalau 1 rim cuma 500 gitu kan ya. Ada probabilitasnya juga kan. Kalau 500 paling yang lihat paling berapa persen gitu kan. Ya paling yang lihat 5% gitu. Dari 5% konversi belinya juga ya kan rendah juga gitu kan. Kecil, realita ya. Kecil, betul sekali. Realita. Ya sedangkan kita harus fotokopi 1 rim, kadang cetak 2 rim, ya kadang 10 rim gitu kan. Itu biaya kan. Nah, itu adalah cost yang harus kita keluarkan. Ya kan? Pertama seperti itu. Ya kan? Nah, ketika kita konversi saat ini, ya, kita bisa desain, ya, kita nggak usah cetak, ya kan? Kita nggak usah cetak, nah, tapi kita bisa broadcast, gitu loh kan? Nah, apalagi dengan adanya sekarang teknologi, ya kan? Ya, ada yang targeted, segmented, ya, tapi dengan memang ada biaya juga. Nah, kita bisa kejar, ya, sasarannya seperti apa, yang calon-calonnya, lokasinya mau di mana, areanya apa, umurnya berapa, nah itu bisa gitu. Salah satunya seperti apalagi mas selain itu mas? Yes, dan kita juga bisa ya kalau kita bicara soal offline yang ada dahulu gitu kan ya. Tadi canvassing, ya. Lagi tadi ini agak sulit kan. Pameran agak sulit, ya kan. Open table juga agak sulit gitu loh. Open table pun rada sulit gitu kan ya, pameran open table. Nah, itu kan rada sulit gitu kan ya. Nah, mau nggak mau ya kita harus ubah lagi gitu loh. Bagaimana kita pindahin pamerannya yaitu ke platform. Bisa menggunakan platform teknologi yang ada gitu kan ya. Kita pamerannya ubah ya kan. Ubahnya gimana? Ya harus pamerannya ya menggunakan platform-platform yang ada. Ya, bisa aja pamerannya mungkin menggunakan Instagram ya, menggunakan YouTube ya. Jadi pameran showingnya di situ atau Facebook ya, masuk ke komunitas-komunitas gitu. Jadi ya ini gitu loh. Ini nih harus beradaptasi. Kelihatannya simple sih, kelihatannya gitu loh. Tapi kalau orang yang ngandelin offline, ya orang yang ngandelin 100% offline, wah pusing katanya. Pusing. Mau canvassing, ya kan? Boro-boro orang mau terima tuh orang terima flyer ya. Betul ya? Mau pameran, ya kan nggak bisa. Nah, pusing katanya. Nah, inilah hal-hal simple ya. Hal-hal simple yang kita mesti namanya shifting. Ya, shiftingnya larinya ke online. Nah, gimana kita yang tadi canvassingnya ya, kita bisa lewat e-flyer ya, e-flyer ya. Ini simple dulu deh. Teknologi, gunakan teknologi ya yang ada gitu loh. Sekarang banyak sekali. Ya, entah itu mungkin ya kita tahu lah sekarang ada website. Oh, tapi website gimana kalau bisa dikunjungi orang? Bikin landing page. Tapi landing page harus sosialisasikan dong. Yes, ada caranya lagi gitu kan ya. Ya, kemudian bagaimana kita menggunakan Instagram. Instagram juga kalau nggak ada yang kunjungi repot juga dong. Ada caranya lagi mengoptimalisasikan YouTube, bikin YouTube. Nggak cuma bikin YouTube doang. Bikin YouTube kalau kita bikin yang ngasal, ya bikin videonya ngasal, ya siapa yang mau nonton gitu loh.
Benar. Jadi ada caranya lagi, ada bagaimana mengoptimalisasikannya lagi. Jadi nggak cuma suka, ada juga yang bilang tapi kok nggak berhasil juga karena nggak detail. Postingnya nggak cukup Mas ya. Posting aja is not enough. Iya. Gimana kita harus menyampaikan ke targeted, ke segmented, ke orang-orang yang pengen kita tuju, gitu loh. Jadi simpelnya. Oke. Saya udah cetak flyer aja juga belum cukup didistribusikan gitu loh. You see what I mean? Iya. Dibagiin gitu. Iya. Sebenarnya 15-10 tahun lalu tapi mungkin radius 1 kilometer dari perumahan itu ya, baik digital. Yes. Tapi kalau hanya sebatas ya ke online gitu Mas ya. Jadi dengan ada gini, online kita buat ya dikit orang. Nah ini kesalahannya kadang. Jadi orang udah dibikin website mahal, ya kan, udah ditaruh di posting, tapi website-nya nggak diketahui banyak orang. Website-nya nggak di-broadcast ke komunitas-komunitas, ke broadcast-nya didiemin aja, ya kan, sampai udah expired gitu kan ya. So sama aja. Iya benar. Itu realita yang terjadi gitu loh. Jadi, saya udah itu realita terjadi ya. Yes. Saya punya YouTube juga. Yes. Iya kan? Bikin YouTube asal posting, judulnya nggak dipakai gitu, kata kunci judulnya nggak dipakai gitu, thumbnailnya mungkin nggak ada gitu kan ya. Siapa yang mau lihat? Gitu loh. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap sebenarnya, iya. Sorry, Mas terputus sedikit. Iya, putus. Gimana Mas? Gimana? Bisa diulang? Boleh diulang? Enggak, jadi tadi langkahnya gimana Mas? Karena kalau ya, jadi kalau misalnya bikin segala sesuatu, ya, it's okay kita bikin bagus. Jadi misalnya gini loh, ya, kalau misalnya kayak misalnya developer bikin show unit bagus, tapi kita harus mengkomunikasikan ini show unit supaya bisa dikunjungi oleh orang. Setuju nggak Mas Gali? Setuju banget. Saya setuju banget. Iya kan? Kalau kita udah bikin bagus, tapi kita juga lupa untuk menyampaikan kepada banyak orang bahwa kita punya produk bagus. Ya, udah. Ya, mana ada yang tahu, ya kan? Ya kan? Ada peribahasa yang tak kenal maka tak sayang kan? Ada peribahasa yang tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Gimana mau disayang kalau nggak dikenal gitu kan? Yes, jadi gini loh. Saya juga kadang mendongkrak. Salah satu langkah deal better pertama. Recap dari Mas Ruby. Halo Mas Ruby. Muter-muter. Iya. Jadi kalau coba sedikit recap dari poin pertama untuk memperoleh deal better kita sebagai agen, itu online itu penting, transformasi ke online ya Mas ya. Tapi berpikir bagaimana kita mempromosikan online tersebut ke target yang tepat, dan juga kita ditambah usaha kita sendiri itu juga akan membantu kita mendapatkan deal yang lebih baik ya. Jadi penting mempersiapkan konten yang menarik dan juga judul yang jelas, informasi yang akurat, dan juga didistribusikan ke target market kita juga. Itu yang harus kita dilakukan ya oleh teman-teman agen ya pada dasarnya. Yes. Ini sebuah poin yang menarik sebenarnya. Iya, sama jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Kalau misalnya, gue udah bikin ini ya udahlah biarinin aja. No. Terus continue to
promote, maksudnya promosiin terus gitu loh. Saya bikin konten ya, ini di pandemi ini saya menantang diri saya bikin konten every day gitu loh. Ada yang kontribusi ke sales, ada yang kontribusi ke buyer, ke calon orangnya. Gimana sih cara beli properti? Ya mungkin Mas Gali tahu. Ya saya nggak puas diri. Kadang orang yang nonton dikit, buat saya nggak putus asa, nggak kecewa gitu. Karena gini loh, ada video-video saya yang mungkin yang dibuat gitu, tiba-tiba yang nonton tiba-tiba kenceng gitu. We never know. Yang penting kita bagaimana kita bermanfaat. Saya bersyukur saya bersyukur nih ya, saya bisa mengenal pola seperti ini, pola online seperti ini mungkin dari kurang lebih sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, tapi saya mulai fokus sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya. Yes, karena dulu waktu kenal juga mesti belajarin lagi menggunakannya gitu kan. Nah, saya bersyukur bisa ini karena lewat seperti ini saya bisa banyak kontribusi ya, banyak mengedukasi ya, banyak terbuka network, banyak diundang di media-media gitu loh. Ya gara-gara ini ya kan saya bisa sharing di CNBC gitu loh. Ini kan membuka benar-benar. Iya kan? Opportunity lah Mas ya, benar-benar. Opportunity ya kan, mengedukasi. Akhirnya saya di 3 tahun yang lalu saya punya gerakan namanya Muda Keren Punya Properti. Ya, ini bisa gerakan apa tuh Mas? Gerakan Muda Keren Punya Properti ini adalah sebuah campaign yang saya ciptakan, saya gaungkan karena saya galau. Galau kenapa nih Mas? Galau melihat banyak orang di Indonesia ini yang nggak punya properti. Banyak benar. yang umurnya 55 Mas Gali, 55 tahun ke atas nggak punya properti. Padahal umur 55 ya, mestinya nikmatin masa pensiun ya, enjoy. Nimang-nimang cucu, ajak cucu jalan-jalan ya sebelum pandemi ya kan? Sebelum pandemi, betul. Ya, realitanya Mas Gali banyak sekali umur 55 nggak punya properti. Yang ada stres, cari duit gimana nih supaya bayar kontrakan, bayar kos-kosan, ya kan? Mau ngandelin anak sendiri lagi punya pergumulan, betul nggak Mas Gali? Iya kan? Nggak semua, anak job kan, anak punya keluarga, gitu kan ya? Mereka sendiri lagi berjuang gitu kan ya? Nah ini yang terjadi. Ya pasti ada kehidupan masing-masing. Benar. Yes, benar sekali, kehidupan masing-masing dengan pasangannya, dengan keluarganya, mungkin anaknya lagi kan, misalnya ya udah menikah punya anak lagi gitu kan ya. Nah jadi umur 55 ya kan, ya karena apa? Karena salah di mindset, karena salah mengelola keuangan. Itu dia. Karena waktu mudanya ya kan nggak beli properti, hidupnya boros gitu kan ya. Ini realita. Umur 55 saya banyak melihat. Ya, kalau kita flashback lagi, mundur lagi yang umurnya 40. Ya, kalau banyak yang bilang life begin at 40, apalagi pria gitu kan ya. Banyak pria yang mapan 40 gitu kan. Income-nya iya. Ya. Ya kan, income-nya 50 juta, 80 juta ya kan. Nah, saya pernah menjumpai, saya ngobrol gitu loh di suatu acara gitu. Saya tanya, income-nya berapa? Ya kan, kalau umurnya tadi 40-an, income-nya berapa? Income saya 50 juta. Saya tanya, udah punya properti belum? Loh, belum. Terus, duitnya habis kemana? Saya bilang. Saya kontrak apartemen, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, hangout. Wah, kongko lah ya. Traveling, I love to travel. Iya. Terus kemudian kalau misalnya ini punya hobinya yang ya kan mungkin ke hal-hal yang hobi gitu lah. Ya saya nggak bisa sebutkan. Jadi kebanyakan, bayangin uangnya habis ke situ. Benar. Jadi itu yang membuat Mas Ruby termotivasi bikin gerakan ini ya. Yes. Jadi sebenarnya
Ini tadi Kalau 40-an boleh ya. saya, Ini sebelum saya 40-an, benar. 40-an. Mundur lagi ke yang 20 Iya. 25 ke atas ya, 25 sampai 39 gitu ya. Wow, apalagi itu. Banyak saya jumpai Benar. yang umur-umur yang 25 sampai 39 dianggap properti adalah mahal. Susah. Properti adalah mahal. Ya. Iya, properti mahal. Susah untuk belinya. Nggak bisa ngumpulin uang untuk bayar DP karena DP-nya gitu. Nah, dari situ saya punya ya tadi dari kegalauan gitu. Apalagi lihat data ya, mungkin Mas Gali suka main data gitu kan, maksudnya suka baca data gitu. Mas Gali bisa cek ya. Tahun lalu Kemen PUPR mengeluarkan data ya yang saya kaget sekali bahwa ada 81 juta milenial nggak punya properti. Nggak punya properti. 81 juta milenial nggak punya properti. Hati saya terpanggil ya, saya mengedukasi gimana milenial ini sadar pentingnya bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menunda kesenangan ya. Makanya saya punya gerakan namanya Muda Keren Punya Properti. Dan lewat Muda Keren Punya Properti ini ya, kita banyak berkolaborasi. Saya diundang sama CNBC, ya saya diundang sama perbankan untuk muda keren punya properti lewat dari finansialku.com. Nah, hari ini juga bisa kolaborasi dengan prospekku.id ya. Saya diundang juga sama ya, dari bicara juga sama kementerian-kementerian untuk mengedukasi ke kampus-kampus universitas. Itu sih. Wah, inspirasi. Jadi sebenarnya kalau boleh saya rangkum nih Mas Ruby ya. Tadi insight boleh sangat menarik bahwa kita sebagai agen properti itu nggak boleh cepat puas ya. Kita tuh nggak boleh hanya sebatas melihat jualan saya misal laku 1 miliar, saya dapat uang, habis itu sudah selesai. Tapi bagaimana kita sebagai agen juga bisa mengajak, menginspirasi orang. Jadi belum tentu apapun yang kita jual atau nego itu langsung laku. Tapi bagaimana kita membuat customer itu mikir bahwa betapa pentingnya punya properti. Jadi harus think beyond that small box of sales ya. Tapi sebenarnya apalagi yang biasa bisa dimanfaatkan. Karena pertemuan pertama dengan customer belum tentu menghasilkan ya transaksi, tapi bisa saja menghasilkan knowledge juga buat mereka. Ini menarik Mas. Karena Mas Gali, kita harus merubah habit itu ya. Yes, Mas Gali, percayalah, semua orang nggak suka dijualin. Percayalah, semua orang nggak suka dijualin. Betul Mas. Yes. Sales people yang gagal adalah seorang sales people yang ngejualin, dan semua orang nggak suka dijualin. That's it. Itu poin penting. Itu poin menarik Mas. Jadi yang penting ya. Jadi kita nggak boleh oversell intinya ya. Jadi kira-kira approach-nya bagaimana nih? Menurut pengalaman Mas Ruby yang terbaik cara berjualan yang apalagi properti ya, yang mungkin ya banyak orang bilang tidak murah. Kayak kuncinya apa sih Mas? Biar tidak oversell itu sebenarnya. The key is educate. Edukasi. Edukasi. Oke. Ya, saya banyak menolak pembelian. Kenapa menolak? Kenapa melarang? Yes. Saya banyak melarang pembelian. Kenapa? Karena mereka belum sanggup. Kalau mereka belum sanggup, ya kita harus edukasi. Kita harus ajarin. Belum sanggup, jangan dulu. Atau belum sanggup yang harga segini, jangan. Mendingan belinya yang segini. Karena percuma Mas Gali. Kalau dipaksain ya, yang ada kita menjebloskan orang ke jurang. Karena gini loh, contoh ya Mas ya, saya silakan Mas. Yes, contoh ya, orang ini gajinya 5 juta, ya Mas ya. Yes, lalu dia maksimum 5 juta ya. Iya, dia punya keinginan untuk membeli properti yang harganya 400 juta. 400 juta. Kalau seorang sales biasa, ya kan ada orang mau beli kayak gitu, diterima aja, yes jualan. Kalau saya tolak, sorry nggak bisa. Why? Kenapa masih tolak? Oke, ini simple, ya kan? Simple, ya kan? Karena gaji tadi 5 juta. Ya saya tanya dulu, dia punya tabungan berapa? Untuk bayar DP ada nggak? Gitu kan? Yes. Kalau tanya, saya punya DP nih, saya punya tabungan 20 juta. Yes, saya tolak. Kenapa? Karena gini,
Oke, kalau cuma jualan hari itu aja bisa cuma bilang jualan bisa gitu tadi. Tapi untuk lanjut ke proses kredit itu pasti ditolak. Itu pasti ditolak. Kenapa? Yang 400 jutaan ya cicilannya ya udah sampai sekitar hampir 4 juta Mas Gali. Bener. Udah 90% gajinya kepotong. Yes, jadi kita sebagai sales yang bukan mentingin jualan karena bakal komisi juga. Itu aja sih. Smart sales people. You have to know who is your client gitu loh. Ya, itu. Jadi banyak yang nggak ngedukasi, cuman mau jualan doang, hari itu aja jualan. Ya kan akhirnya dikejar-kejar. Nah kan kok kenapa nggak diajarin, kenapa nggak diedukasi, kenapa nggak diinfoin? Itu Mas Gali. Iya. Ini sebenarnya, iya. Ini di poin menarik, iya. Jadi poin menarik juga Mas Ruby, karena kan di new normal ini, ibaratnya ya orang tuh jadi reluctant, jadi sungkan mengeluarkan uang. Justru di sini peran kita sebagai mungkin agen properti itu yang memberikan nalar yang pas logikanya, bahwa kita nggak bisa memaksakan bahwa customer untuk beli dengan keuangan yang mepet, tapi karena kita ngincer sales kita jual. Tapi ternyata kita bisa saja malah membuat relasi hubungan antara kita sebagai agent dan juga customer menjadi buruk, dan kita malah menjerumuskan mereka kayak yang tidak baik juga pada saatnya, Mas ya. Yes, that's why banyak orang yang kapok beli properti. Itu kenapa gitu? Kenapa? Karena itu nggak diedukasi, nggak dijelasin. Ya orang cuma mau mengambil keuntungan. So ini juga saya mengedukasi juga gimana sih cara membeli properti, gimana nih milenial bisa membeli properti yang sesuai dengan kemampuannya gitu kan ya. Itu dia, itu penting. Iya. Gitu. Apalagi kalau mungkin belinya apartemen, wow itu lebih banyak lagi kasusnya. Saya banyak sekali ya menjawab case-case ya yang banyak sekali oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, jalan doang akhirnya bertanggung jawab. Iya. Ini yang harus diberesin. Maksudnya ini ya, jadi untuk sales property jangan cuma ngejar jualan di hari itu aja. You have to think about it. Iya kan? Itu dia. Iya. Itu sih. Jadi Mas. kata kunci sebenarnya empati Mas Ruby ya. Jadi kita sebagai agent juga harus punya empati kepada customer kita, kepada pembeli, benar-benar. Ini case menarik ya. Jadi kalau saya coba saya udah merasakan ya. Untuk saya udah merasakan Mas Gali, ketika kita edukasi, ngajarin yang benar, ngajarin cara-cara yang benar, itu akan memarketingkan sendiri. Ya. Menarik. Dia akan menceritakan, oh ini loh, ini ternyata guys, maksudnya ini cara yang benarnya. Nah, ikutin seperti ini. Nah, dia akan ceritakan ke banyak orang. Tapi kalau orang kecewa, itu juga akan bercerita juga loh. Orang yang kecewa akan bercerita juga. Realitanya yang kecewa itu menceritakannya jauh lebih banyak sebarannya gitu loh. Lebih semangat. Iya. Tipikal lah, orang pasti akan menceritakan kejelekan seseorang lebih besar daripada kebaikan seseorang. Benar. Tapi menarik nih Mas, karena saya menarik dari Mas Ruby bahwa bagaimana kita memanfaatkan new normal ini. Satu adalah beradaptasi dengan digital, seperti yang Mas Ruby katakan tadi ya, menggunakan social media, bekerja sama dengan digital platform, lebih aktif berjualan di situ. Yang kedua adalah lebih memahami user customer kita secara ya human being lah, sebagai punya empati. Nah, ini angle yang menarik karena biasanya kalau saya banyak ngobrol dengan agent atau apa segala macam, ya pasti kan goal mereka adalah menjual properti, tapi ada satu elemen penting kita lewatkan yang selama ini pada dasarnya penting. Empati tadi, bahwa kita memahami kondisi new normal ini mungkin sangat challenging buat pembeli atau penyewa juga. Nah, kita sebagai agen harus perhatiin itu juga Mas Ruby ya. Ini sebenarnya sebuah poin menarik. Betul. Iya. Maka itu, nah kita kan lewat kita menggunakan teknologi, men-sharingkannya lewat teknologi. Kayak misalnya, nah hari ini nih kayak kita nih, saya lagi IG live sama Mas Gali. Nah saya akan nanti saya akan download saya izin dulu Mas Gali, saya akan download nanti saya akan posting di YouTube. Supaya apa? Mungkin nanti siapapun yang akan mau nonton lagi bisa
gitu kan. Itu sih Mas Gali, bisa dilewati Benar-benar. atau bisa YouTube channel Ruby Herman. Saya ya nanti orang bisa belajar lagi di kemudian hari. Itu sih Mas Gali. Benar-benar. Jadi platform online digital teknologi platform ini pun harus dimanfaatkan sebagai sharing bersama. Bahwa Bener. ya kita sesama agen dan juga beberapa teman-teman baik pembeli atau penyewa itu harus bisa saling memberikan manfaat lah ya. Ini juga menarik sih sebenarnya, bahwa mungkin properti industri 10-15 tahun yang lalu sampai sekarang itu mengalami transformasi yang cukup berbeda ya. Karena kalau dulu demand tinggi ya orang ya tinggal jual pasti ada yang beli. Tapi sekarang kita juga harus mikirin kondisi pembeli kita tuh seperti apa, apakah dia mampu atau tidak. Terus bagaimana kita juga menjual yang tepat sasaran melalui platform digital. Ini sebenarnya cukup menarik. Jadi banyak yang bilang orang, kita harus adaptasi teknologi, tapi kita melupakan satu elemen itu. Ya, karena ini menarik sekali Mas. Karena karena gini loh Mas, ini berpengaruh sekali sama industri di properti, ya kan? Ini berpengaruh sekali di industri properti. Kalau banyak oknum-oknum nakal gitu kan, ini akan mempengaruhi industri properti yang kita jalani gitu. Dan mau nggak mau, kita mengedukasi. Kita di industri ini harus mengedukasi orang-orang pelaku di bisnis ini yang mungkin yang selonongan, yang melakukan cara-cara nggak benar gitu loh, ya kan? Yes, mau kita harus ajarin literasinya gitu kan ya, seperti ya literasinya gitu loh, cara-caranya gitu kan. Nah supaya apa? Supaya banyak orang developer juga ngapain gitu kan? Ya, developer, ya kan, entah itu si pembeli gitu kan ya. Karena gini loh, kita kalau seorang sales yang asal jualan aja kan, developer bilang wah asik nih penjualan tinggi, tapi rapuh. Iya benar-benar. Rapuh, tapi rapuh ya. Rapuh, banyak cancelnya gitu kan ya. Akhirnya kan developer juga terganggu cash flow-nya, betul nggak Mas Gali? Benar. Ya, ini suatu insight yang menarik. Jadi kita juga harus pahami secara detail seperti itu ya. Tapi ini juga memang dialami dari pengalaman Mas Ruby ya, dengan melihat kondisi yang sekarang dan juga bisnis properti Mas Ruby sendiri juga melakukan praktis seperti itu Mas ya. Jadi lebih peduli dan juga empati kepada customer Mas Ruby ya. Oke. Mungkin empati juga berempati kepada sales people yang lain gitu. Apalagi khususnya sales people di bidang properti gitu loh. Ya. Jangan sampai sudah puluhan tahun jualan properti, dia sendiri nggak punya properti. Itu sangat-sangat sedih sekali. Yes, I'm telling the truth gitu loh. Saya bilang yes, jangan sampai ya pelaku bisnis properti, sorry ya, harus bisa manage keuangan gitu. Itu sih Mas Gali. Realitanya seperti itu Mas Gali. Iya kan. Jualan properti ditanya punya properti juga. Iya. Enggak punya. Aduh. Jadi harus self refleksi dulu ya. Yes, come on gitu loh. Kecuali baru ya, kecuali saya baru ya 2 tahun, 3 tahun, it's okay, adaptasi. Ya itu. Oke. Iya, kalau di atas 10 tahun nggak punya properti, di atas 10 tahun ya saya bilang ya, di atas 10 tahun nggak punya properti, aduh, cek keuangan, cek ini gitu loh. Mungkin harus cek refleksi dulu ya, benar-benar. Yes. Nah, Mas Ruby, sebelum mungkin saya tutup sesi ngobrol santai kita ini, aku mau ada pertanyaan terakhir sebenarnya. Nggak berasa ya? Nggak berasa nih, kita udah hampir sejam juga ngobrol, takutnya terputus nih oleh IG-nya, kita lagi suruh ngobrol, tiba-tiba keputus. Nah, aku mau tanya sedikit, ini pertanyaan penting sih, karena kan tadi ya kita empati itu penting, tapi sebenarnya kita balik lagi ke platform digital dan juga teknologi. Kan kalau tadi benar kata-kata, harus upload YouTube, harus aktif Instagram, mungkin kan banyak teman-teman dari agen yang mungkin belum terlalu aware, atau mungkin paham betul dengan apa aja yang harus disiapkan, seperti apa. Mungkin Mas Ruby boleh nggak share kiat-kiat nih, apa sih yang harus dipersiapkan, bagaimana cara memulainya, terus langkah mudah, mungkin ya 5 langkah mudah lah, kira-kira untuk membantu teman-teman supaya lebih paham bagaimana kita memperoleh deal yang better melalui teknologi, gitu Mas Ruby. Yes. Mungkin boleh sedikit share pengalaman Mas Ruby sih. Yes, pertama jangan cepat puas sama
apa yang kamu udah lakukan. Kita mesti evaluasi gitu. Kita ini punya dampak nggak? Kita lakukan misalnya kita bikin YouTube punya dampak nggak? Kalau nggak punya dampak, gimana caranya berdampak? Kalau misalnya kita bikin YouTube ditonton orang nggak gitu loh ya? Gimana caranya ditonton orang? Iya. Sebenarnya gitu dong. Iya. Nah, lalu ya harus rajin-rajin evaluasi, tanya kepada teman-teman atau tanya kepada gimana nih ada input ya gitu. Jangan puas diri gitu. Ya kan? Jadi ketika kita bikin sebuah video atau apa, saya sampai sekarang masih banyak bertanya-tanya kepada teman-teman gitu. Saya tanya ada input gak gimana gitu kan segala macam. Karena ya jangan puas diri. Ya kan gitu. Itu satu gitu loh. Jadi terus yang kedua ya harus mau belajar. Mau belajar kepada orang lain yang mungkin ya lebih sukses di bidang tersebut gitu. Dan kita pelajari polanya gitu. Ya, kita pelajari polanya gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita ya berani investasi untuk belajar. Karena yang paling penting adalah investasi. Ya kan, investasi hal tersebut gitu. Ya kan, waktu saya belajar soal gimana bikin konten, saya belajar gitu. Saya keluarin produk YouTube, keluarin uang juga gitu. Ya. Dari kamera, ya sampai dari mikrofonnya, ya kan. Dari lightingnya, mungkin kalau kita lagi bikin konsep talk show atau apa misalnya, atau kita ini kan lightingnya harus bisa review show unit, kita harus jangan sampai gelap gitu. Masa harus jelas ya, benar-benar. Iya, ngeliatnya gimana gitu loh. Suara kita harus jelas gitu loh, ya kan. Nah, harus dipikirin gitu. Kita mau menyajikannya gimana supaya orang nyaman ditontonnya. Benar. Gitu kan. Jangan asal-asalan itu. Nanti tadi belajar gitu kan. Nah, dan juga ya kita harus tahu platform-platform apa sekarang yang lagi viral. Jadi bilang gitu. Viral Kalau viral kan dimudah oleh banyak orang. Realitanya gitu ya Mas Gali ya. Kita nggak mau lawan arus juga ya Mas Gali ya. Tapi lagi dikunjungi orang nih. Ya kita nggak usah capek-capek effort terlalu tinggi. Karena ini lagi dikunjungin orang gitu loh. Ya kan, so kita harus ibarat kata gini loh. I'm calling ride the wave gitu. Mengikuti arus lah intinya ya. Ya kita jangan mengendarai ombak gitu loh. Pas lancar. Halo maksudnya maaf terputus tadi. Iya, mengendarai ombak gitu loh. Jadi ngikutin ombak. Iya. Gitu kan. Benar. Ya. Atau ya itu ride the horse gitu kan. Ya kan kita tahu udah mana yang gitu kan. Nah, saya bersyukur gitu. Benar. YouTube jadi minatnya oleh banyak orang gitu loh kan. Apalagi mungkin anak muda. Nah, ya udah kita ikutin gitu. Tapi sekarang ada lagi loh. Apa itu? TikTok. TikTok, ya kan? Sekarang banyak orang yang suka nonton TikTok. Nah, saya mulai shifting lagi nih. Ya, tetap saya bikin konten di YouTube, Instagram, Facebook, ada konten. Mulai ngadarin 5 menit. 1 menit. TikTok ya? Iya. Ya, ini cukup lucu. Makanya gimana jual properti lewat TikTok. Iya, intinya belajar ya. Harus belajar. Iya. Saya harus belajar. Ya. Makanya belajar. Kalau ketika kita mau belajar, ya, terhadap perubahan apapun kita bisa beradaptasi. Ya. Saya percaya manusia benar bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Gitu. Jadi kunci yang mau saya sampaikan lagi, yang keempat yaitu harus tadi kita mesti beradaptasi gitu. Supaya kita nggak punah gitu ya. Ya, supaya kita nggak kita supaya nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan pemerintah, ya gitu kan? Ya itu. Benar. Kak, benar kan? Jadi kalau saya coba tangkap, itu ya Mas Gali. Beradaptasi. Halo, ya terputus tadi. Ya, tapi lucu, menarik beradaptasi karena kalau kita nggak berbuat apa-apa, ibaratnya dia tidak memanfaatkan arus yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada, pekerjaan kita akan punah. Intinya seperti itu kan. Intinya buat apa ada agen kalau jadi ya. Yes. Jadi
diri yang orang itu sendiri yang pernah gitu loh. Bisnisnya ini akan banyak orang yang ride the wave jadi sukses juga di sana gitu. Karena banyak sekali closing. Yes, banyak sekali closing. Jujur ya, saya dan tim saya banyak sekali closing saat pandemi seperti ini. Saat pandemi seperti ini banyak closing. Benar. Oke. Gitu. Itu karena digital tadi ya, karena beradaptasi dengan teknologi yang ada. Benar. Tadi kan Mas Gali bilang 5 kan? Benar. Gali minta 5. Minta 5. Yes. Saya kasih nih kan 5. Yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jangan jadi single fighter. Kolaborasi. Kolaborasi itu kunci yang penting, Mas ya. Yes. Saya kalau ditanya, Mas kolaborasi sama siapa? Banyak sekali saya kolaborasi. Ya, banyak sekali saya kolaborasi. Baik orang-orang, mungkin platform dan lain-lain, ya kan. Saya buka. Kenapa? Ya kita jadi banyak dikenal oleh banyak orang. Kita juga bisa banyak memberikan manfaat. Jangan kejar uang. Oh, itu penting, Mas. Jangan kejar uang. Kejar manfaat. Ikut, percaya saya. Yes, if you create the value in you, ya. Kalau Anda bisa create value, ya value gimana bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu uang yang kejar Anda. Iya. Oh, itu uang kejar Anda. Benar. Uang yang kejar Anda. Gitu. Ya. Ini menarik sekali dari 5 poin yang diberikan Mas Ruby tadi. Tapi kalau saya coba rangkum semuanya, adaptasi itu penting. Bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi yang ada. Notabene bisa kita lihat dari Mas Ruby sendiri. Di era pandemi ini, karena beradaptasi dengan teknologi dengan cepat nih, karena sudah belajar, akhirnya malah tetap closing. Benar Mas ya? Tapi satu sisi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Benar nggak Mas? Benar. Jadi buat teman-teman yang perhatiin di sini agen, ibaratnya kalau masih mau belajar digital, kalau masih mau beradaptasi, nggak ada kata terlambat. Jangan kejar uang, intinya kan ya. Intinya bagaimana kita bisa beradaptasi dan terus mencari ilmu baru, gimana membangun bisnis ke depannya nanti lebih nyaman. Benar ya Mas ya? Yang terakhir tadi poin penting sebenarnya, yang mungkin saya coba tangkap adalah kolaborasi ya. Kita di sini tidak sendiri, ya kita bersama-sama. Kita bagaimana cara merangkul agen lain ataupun platform lain yang memang bisa ngebantu kayak teman-teman agen ini bisa menjual dan beraktivitas secara maksimal. Benar ya Mas Ruby ya? Yes, benar sekali. Iya. Menarik sekali insight-nya Mas Ruby. Kolaborasi yang sefrekuensi namanya. Kolaborasi yang sefrekuensi. Wah, itu penting. Betul. Iya, karena ya harus saling memberikan intinya gitu. Kalau kata belajar biologi dulu, simbiosis mutualisme ya Mas ya. Ibaratnya saling bermanfaat. Benar ya Mas? Betul sekali. Ya. Oke, kita udah hampir sejam nih, daripada nanti terputus. Saya ucapkan terima kasih Mas Ruby atas waktunya. Sudah sharing di channel Prospeku. Jangan lupa buat teman-teman bisa follow juga YouTube-nya Mas Ruby, sudah 20.000 subscriber. Dan juga jangan lupa download aplikasi Prospeku di Google Play Store dan juga iOS untuk membantu aktivitas jual beli properti teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa semua. Thank you.